Boa Salosa membawa 1001 doa dari Papua untuk Borneo FC Kalimantan. Dan Boa Salosa menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa masalah pasti akan ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi dan menyiasati atau teliti masalah tersebut, dan akhirnya bukan menurunkan semangat bagi Boa Salosa, tetapi makin menambah semangat motivasi untuk tampil dan memberikan yang terbaik. Dan akhirnya Boa Salosa menunjukkan bahwa cedera parah atau sampai patah kaki kanannya di masa yang lalu tidak menyurutkan ambisi dan semangatnya, malah membuat Boa Salosa bersama rekan-rekannya di saat itu menjuarai piala bergengsi di Indonesia, dan selama 3 tahun menjadi top skor dan pemain bola terbaik se-Indonesia Raya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pace Keriting di cerita singkat cara dan gaya. Seperti biasanya kita akan membahas cerita menarik dari para bintang sepak bola Indonesia, khususnya Boa Salosa. Hal positif apa saja yang dapat kita ambil dan pelajari dari seorang Boa Salosa? Bagaimana cerita singkatnya? Silakan simak sampai akhir. Oke, check this out. Sahabatku dimanapun Anda berada, cerita ini saya mengambil dari perjalanan Boa Salosa bersama Bang Charo, yang dimana Bang Charo ini menjemput Boa Salosa untuk ke markas Borneo FC. Dan dalam perjalanan mereka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bang Charo ini kepada Boa Salosa. Dan Boa Salosa dengan santai untuk membawa mobil dan dengan santai juga untuk menjawab segala macam pertanyaan yang diutarakan oleh Bang Charo kepada Boa Salosa, yaitu mengenai skill, kemampuan, kemudian impian, kemudian cita-cita Boa Salosa, dan banyak hal yang dapat teman-teman mengambil hal yang positif dari seorang Boa Salosa. Bagi teman-teman yang mempunyai impian di sepak bola, bisa menjadi motivasi bagi diri Anda untuk bisa menjadi pemain bola ke depannya nanti. Jadi belajarlah dari sekarang dari figur Boa Salosa tersebut. Yang pertama teman-teman, kita bisa lihat di video-video yang akan saya tunjukkan ini bagaimana perjalanan mereka dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Bang Charo kepada Boa Salosa. Dan perlu diingat bahwa teman-teman, ada beberapa pemain asal Papua yang saat ini juga memperkuat di klub Borneo FC. Yang pertama yang saya baca di media-media adalah ada Kakak Yao atau Teres Puhili. Kemudian yang kedua adalah ada Kakak Nadu atau Marco Sandi Merauji. Jadi itulah ada 2 pemain Papua yang sedang memperkuat Borneo FC, tambah dengan Boa Salosa, dan mereka menjadi 3 orang. Mungkin nanti tidak tahu ke depan mungkin akan ada penambahan pemain-pemain dari Papua atau tidak. Dan ini kita bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bang Charo kepada Boa Salosa di dalam mobil. Coba kita lihat ini. Kali ini kita akan membacakannya dan menanyakan langsung kepada Boci. Boci, sambil nyetir fokus ya. Siap, Bos. Oke Boci, bisa ceritakan bagaimana awal karir Boci seorang pemain profesional. Jadi gimana nih dulu awal muasalnya karir Boci bagaimana? Ya, awal karirnya ya kebetulan saya lahir besarnya di Sorong, dan orang tua mempunyai panti asuhan ya, dan di situ kebanyakan banyak anak yatim yang tinggal di situ, dan kebetulan kami di sebelah rumah punya lapangan basket. Nah di situ ya dulunya saya bermain basket sih. Oh, main basket ya, dulunya. Tapi setelah ada sebuah perusahaan yang membangun lapangan basket itu, tapi dia menggunakan tiang. Nah di situ setiap sore kami sering ada bermain basket, tapi sering bermain bola. Nah di situ kita saling mengenai tiang. Oh, itu yang sangat seru ya. Oh, jadi adalah karena dulu tidak ada lapangan bola, hanya ada lapangan basket. Jadi sistemnya itu main bola, caranya adalah dengan menendang target si tiang lapangan basket, ring basket. Kita belokkan Bos. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, siapa sih tokoh yang paling berpengaruh dalam karir sepak bola Boci? Ya kalau saya ya orang tua saya, kedua orang tua saya, almarhum ayah, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada saya. Dan sekarang orang tua saya meninggal tahun 2000, saya masih kelas 1 SMP, dan ya disitu yang saya
bagaimana nih mengatur antara waktu dari keluarga dengan profesionalisme main bola. Ya kalau saya yang seperti tadi saya bilang ya, kedua orang tua saya dan sekarang saya sudah berkeluarga, saya punya istri dan 5 orang anak cewek dan Jepang. Saya bisa dalam keadaan hamil sekarang. Ya kemarin terakhir kami periksa dan dokter mengatakan bahwa kira-kira kemungkinan laki-laki. Wah, alhamdulillah. Jadi Berdoa, ya. anaknya Boas sekarang sudah 5. Ya. Semuanya wanita semua, dan puji Tuhan untuk anak yang ke-6 yang saat ini lagi dikandung oleh sang istri tercinta sudah di USG guys, dan katanya dari hasil USG itu adalah benih-benih Boas junior ternyata. Semoga menjadi pemain bola Ya, kita bersama-sama mendoakan kesehatan dan semoga semua berjalan hingga persalinan gitu ya. Dan Boas, bicara tentang pelatih, menurut Boas pelatih terbaik dan yang paling berkesan selama karir Boas siapa? Ya, buat saya Coach Rahmat Darmawan ya. Rahmat Darmawan. Saya melihat bahwa dengan kedatangannya Coach Rahmat pada tahun 2004-2005, dia sangat memotivasi kami dan juga dia sangat tahu karakter karakter kami pemain Papua. Dan saya Dan di rasa 2004 itu prestasinya apa? langsung kita meraih juara. Langsung meraih selama gelar 20 juara tahun lebih. Liga 1 Ya, juara. Kita melawan Persija di final ya, Senayan. Ya, 2-3 kalau nggak salah hasilnya waktu itu. ya 2-3. 2-3. Dan menariknya lagi guys, setelah 20 tahun menunggu dengan kedatangan coach Rahmat Darmawan, Boas Salosa, dan itu berhasil mendapatkan trofi pertama di Liga 1-nya ya. Ya, Bos. Luar biasa. Dan pasti dong ada match yang berkesan, entah itu mungkin di SEA Games, Piala Asia, atau apa nih match yang menurut Boci paling berkesan. Ya kalau di timnas ya waktu kita melawan Arab ya. Arab? Di Senayan ya itu Waktu itu dalam kejuaraan apa? Piala Asia. Piala Asia, betul. Itu kita bermain pada saat itu memang supporternya sangat luar biasa. Antusiasnya, dan pada saat itu saya mencetak 1 gol. Tapi memang kita kalah 3-2 kalau tidak salah, tapi buat saya Itu apa berkesan ya? Ya, itu sangat berkesan. Dan kalau pertandingan di Liga ya saya merasa ya itu ya, yang pertandingan pertama waktu kita yang sangat berkesan, saya dan tim Persipura pertama kali menjuarai, dan saya salah satunya juga yang mencetak gol di pertandingan final tersebut. Oh, itu jadi menjadi berkesan ya. 2 pertandingan tersebut lah yang paling berkesan ya dalam karir seorang Boas Salosa. Nah, yang selanjutnya prestasi terbaik yang pernah dicapai oleh Boas, apa nih yang bisa dibanggakan oleh Boas? Ya, setelah itu kan habis 2004 ya kita juara 2008, 2009, terus lanjut lagi 2010, 2011, dan 2012, 2013. Dan itu memang yang sangat tidak akan pernah saya lupakan. Oh, itu ya. Dan tapi pernah nggak, kan waktu itu katanya pernah cedera parah nih. Bagaimana seorang Boci bisa bangkit? Kita tahu waktu itu tahun berapa ya setelah menjuarai, sebelum juara ya itu ya? Ya. Oh, setelah juara kakinya waktu itu kalau nggak salah waktu pra Piala Asia lawan ya, Hong Kong. Lawan Hong Kong ya. Boci mengalami cedera pada kaki kirinya, begitu ya? Ya. Jadi itu menjadi sebuah pukulan. Dan bagaimana perasaan Boci saat itu? Ya, yang pertama ya pasti sebagai pemain bola, apalagi itu saya cedera pertama ya bos. Dan itu saya merasa bahwa ya kayaknya mungkin karir saya sampai di sini karena dengan patah tulang tunggal dan juga posisi ankle saya keluar ya. Geser. Geser. Kaki kiri? Iya, kaki kanan bos. Oh, kaki kanan. Dan itu tidak duduk pada posisinya, dan memang saya merasa bahwa ini kayaknya akhir karir saya. Itu akhir dari karir ya, Boas. Tapi yang membuat
membuat saya sedikit tegar dan bertahan. Dan itu karena setelah saya diangkat dari dalam dari lapangan keluar, semua supporter memberikan semangat, standing applause, dan itulah yang menguatkan Boas Salosa untuk saya masih bisa bermain lagi. Dan yang terpenting pada saat itu istri saya dukungan keluarga ya. Iya. Waktu itu anak masih satu, ya, masih satu, dan semua orang tua, kakak beradik, dan semua memberikan support kepada saya, dan termasuk saya, tim dan official ya. Dan official selalu berkomunikasi di mana di daerah Jawa mereka main di mana, saya selalu dihadirkan untuk nonton. Jadi akhirnya membuat motivasi saya untuk yang terpenting itu adalah keluarga, karena selalu berada bersama keluarga, memberikan motivasi, akhirnya saya bisa kembali bermain. Berikutnya kita lihat challenge-challenge yang diberikan oleh Bang Caro kepada Boas Salosa, dan ini sangat luar biasa dan teman-teman bisa lihat di video berikut ini. Cara kita menyambut para pemain Borneo FC di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Salah satunya Bos Nabil dan saya akan mengendarai ini. Tapi ini nggak kalah. Pura-pura. Kaget dan sangat terkesan buat fans saya itu, dan akhirnya dia juga senangnya akhirnya mendengar saya bermain di Borneo, akhirnya dekat karena yang sampai saya kaget, dan memang ini adalah fans sejati. Dia datangi dan dia membawa akte kelahiran, dan di situ anaknya dinamain Muhammad Boas. Dan itu yang menyentuh hati saya, bahwa memang betul-betul dia fans yang sejati. Biarpun dia tinggal di Tenggarong, tapi anaknya dinamai Muhammad Boas, dan langsung dibawa akte kelahirannya, disuruh saya tanda tangan, baru langsung dipres. Dan itu salah satu fans yang akhirnya saya bilang nanti saya akan ketemu, karena memang nggak sempat waktu itu saya kasih jersey ya, kebetulan sampai kalau sudah di Borneo pasti saya akan kasih jersey. Ini menarik, Fer. Jadi guys, ini menarik, di YouTube-nya Borneo TV ini kita akan sekaligus mencari ya siapa sosok tersebut. Kita akan bawa ke Jakarta dan ke Samarinda, langsung bertemu dengan Boas dan Bos Nabil untuk kita berikan apresiasi ya. Dan ini kita sudah sampai di Borneo FC Sky Rooftop, dan sesuai tadi permintaan netizen dan para fans, kita akan challenge Boci. Ini ada yang menarik guys. Boci sampaikan bahwa waktu kecil dia itu belajarnya itu memotivasinya di apa namanya, di halaman rumahnya ada lapangan basket, bukan lapangan bola. Latihannya itu cara golinnya dengan menendangkan ke tiang basket. Nah, kita lihat kita punya 2 ring basket di sini. Kita tidak akan challenge di sini. Ya. Kita kalau juggling segala macam udah bisa. Dan katanya guys, Boci itu dulunya jago main basket. Oke, ini adalah challenge pertama di Sky Park Borneo FC. Kakak Boci, gampang saja, coba masukin dalam 1 kali shoot ya ke gawang tersebut. Kita lihat apakah kakak Boci berhasil melaksanakan tantangan pertama. Ada hadiahnya tidak nih, Bos? Kita lihat. Kalau masuk ini ya pulsa 500.000 lah. Kalau lemparan pertama masuk pulsa 500.000. Harus ya? Oke, kita lihat ya. Kita lihat saudara-saudara, apakah masuk? Luar biasa, 500.000 pertama. Guys, gua agak-agak fair. Ini kita harus ngomong Nabil nih. Lawan. Ini dari cara dia pegang bola, cara dia muterin, dan cara dia shoot. Dia sengaja kayak dia tahu kan masuk. Dia jadi minta 500.000, tapi nggak apa-apa. Ini baru tandaan pertama. Kita masuk ke tantangan kedua. Ini dia tantangannya. Boci, Bos. berikan yang terbaik, di juggling dulu beberapa kali, arahkan ke keranjang. Harus masuk. Ada hadiahnya, Bos ya? Oh, jelas ada. Siap. Apabila masuk dalam tembakan pertama menuju keranjang, kita berikan 1 unit HP Android. Siap. Oh, pakai kaki kawan-kawan.
Menyala. Kita ini kayaknya mau jadi pemain bola apa pemain ini campur-campur. Sudah 2 kali gua kalah. Kita challenge satu lagi tantangan yang terakhir. 2 tantangan, 2 kekalahan. Aduh, pusing pala Eko. Pusing pala Berbi. Pasti pala Berbi. Tantangan ketiga. Kita tantang Boci, kau lihat itu ada tiang. Kau jangan masukkan bolanya, arahkan kepada Mistar. Apabila Boci berhasil pada tendangan pertamanya, dia boleh meminta satu permintaan apapun kepada saya. Tapi dia pasti gagal. Kita lihat ya. 2-0 untuk Boci. Kasih kempes. Kita lihat. Banyak. Tiga kosong, kacau, 3-0. Bos, siap bos. Gue penasaran kira-kira apa ya permintaan Boci. Aduh. 3 tantangan, 3 kekalahan. Gua yang bikin tantangan, gua yang kalah semua. Tapi ini orang aneh. Orang mah kalah tantangan minta mobil, minta motor, dia minta pijit. Asem, Bil. Udahlah, ini pemain kita review dulu lah kontraknya. Capek. Tabakar, Menyala. 2 menit lagi. 2 menit lagi pijitnya. Sial nasib. Tabakar, Borneo FC. Baik teman-teman, yang saya lihat perkembangan Puasa Losa di channel YouTube official Borneo FC, mereka menyambut Puasa Losa dengan sangat baik dan sangat luar biasa, dan banyak sekali komentar positif dari wilayah timur untuk Borneo FC agar bisa juara liga di tahun ini, bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Tapi kita tidak tahu karena bola itu bulat dan kemenangan itu akan selalu melihat kepada mereka yang mengandalkan Tuhan. Betul atau tidak menurut teman-teman, silahkan isikan di dalam kolom komentar. Dan kenapa demikian? Karena Borneo FC yakin bahwa Boas pergi membawa 1001 doa dari Papua untuk Borneo FC Kalimantan. Itulah sebabnya Puasa Losa Live mendapatkan yang terbaik di klub Borneo FC dan memberikan yang terbaik untuk klub Borneo FC. Dan bagi para penggemar pencinta Puasa Losa, apa yang harus Anda lakukan adalah berdoalah sebanyak mungkin untuk Puasa Losa agar jalan keberhasilan untuk Puasa Losa dan kawan-kawan di klub Borneo FC berjalan dengan lancar dan sangat baik dan bisa seperti yang diharapkan oleh Borneo FC. Saya Pak Keriting, semoga kita ini bermanfaat bagi Anda semua dan God bless you. Bye bye.